Ada beberapa hal yang menyebabkan bebek itu berhenti bertelur. Saya akan berikan 4 penyebabnya teman-teman. Jadi supaya nanti dari 4 penyebab ini kita akan tahu tindakan berikutnya untuk mengatasi bebek yang berhenti bertelur. Kita harus lakukan analisa ini supaya kita bisa menentukan tindakan berikutnya apa yang akan kita lakukan supaya bebek yang mengalami masa berhenti bertelur itu bisa produktif kembali. Yang pertama penyebabnya bebek berhenti bertelur adalah satu, karena nutrisi pakan yang kurang terpenuhi. Bebek itu membutuhkan pakan tidak hanya asal kenyang saja, terpenuhi dari karbohidrat saja, tetapi juga perlu protein yang cukup sehingga sistem reproduksi pada bebek itu bisa optimal, sehingga bisa menghasilkan telur seperti itu. Tindakan berikutnya adalah kita analisa apakah pakan kita sudah ternutrisi dengan baik proteinnya. Jika belum, berarti harus kita tingkatkan. Itu solusi ketika penyebab yang pertama. Yang penyebab yang kedua adalah karena faktor lingkungan ya teman-teman. Jadi lingkungan kandang, baik di dalam kandang maupun di sekitar kanan dan kiri kandang itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan bebek petelur. Contoh sederhananya seperti ini. Lingkungan di dalam kandang yang lembab, yang basah itu membuat bebek tidak nyaman. Jadi bebek akan mengalami penurunan produktivitas, bahkan bisa berhenti bertelur. Yang kedua, faktor lingkungan berikutnya adalah faktor dari lingkungan kanan dan kiri kandang, baik itu dari kebisingan, tingkat keamanan, termasuk juga suhu. Ini juga harus diperhatikan supaya bebek itu tidak stres. Karena ketika ada lingkungan yang menyebabkan bebek itu tidak nyaman, maka akibatnya bebek itu akan stres dan mengalami penurunan produktif bahkan sampai berhenti bertelur seperti itu. Nah, tindakan preventif pada penyebab yang kedua ini berarti kita memastikan bahwa lingkungan kandang itu selalu terjaga kekeringannya, tidak lembab, tidak basah. Kemudian lingkungan kanan dan kiri juga terjaga dari sesuatu yang bisa menyebabkan kebisingan sehingga bebeknya akan kaget dan stres seperti itu. Dan juga suhu itu sangat berpengaruh teman-teman, terutama suhu yang sangat dingin maupun suhu yang sangat panas. Jadi bebek itu membutuhkan suhu ruangan yang normal ya, 24 sampai 32 derajat Celcius. Nah, itu harus terjaga supaya bebeknya tetap bisa produktif dengan baik. Yang ketiga, penyebab bebek tidak produktif tadi adalah karena bebek sakit. Jadi kita harus analisa bagaimana ciri-ciri bebek secara fisik itu akan kelihatan. Jadi bebek ketika menyendiri, tidak segera menghampiri pakan ketika waktu ngasih jam pakan, ini berarti tanda-tanda bebek itu ada sesuatu yang lain dari biasanya dan bisa saja ini kondisinya sakit. Nah, ketika sakit itu ada beberapa penyakit bebek dan itu harus kita analisa dari awal sehingga kita bisa melakukan pengobatan ya, karena ini sudah sakit berarti kita lakukan pengobatan yang cepat dan tanggap gitu ya, sehingga bebek itu akan segera sembuh, bisa fit kembali, produktif kembali seperti itu. Nah, yang keempat penyebabnya adalah karena molting tadi teman-teman. Nah, bebek yang mengalami rontok bulu kasar, terutama rontok bulu di sekitar sayap, bebek-bebek yang molting seperti itu dia akan mengalami masa tidak produktif atau mengalami penurunan bahkan tidak berproduktif, tidak menghasilkan telur. Namun pada siklus molting pertama ini biasanya tetap bisa dilanjutkan dipelihara sampai nanti 1 bulan sampai 45 hari sehingga bulu-bulu kasar pada sekitar sayap itu kembali tumbuh lagi dan nanti akan bisa kembali bertelur. Jadi itu teman-teman penyebab bebek mengalami berhenti bertelur, penurunan bahkan berhenti bertelur.